Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Kemarin ayat 85 mengingatkan tentang bentuk iman yang terpecah-pecah, yakni percaya iman yang dalam prakteknya adalah pelaksanaan terhadap sebagian hukum Allah dan pelanggaran terhadap hukum Allah yang lain. Dalam hal ini disebut iman yang terpecah-pecah, yakni aturan Allah dilaksanakan apabila sesuai dengan nafsu dan tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan nafsu. Hal ini diingatkan oleh Allah kemarin dengan ancaman Allah, yaitu di dunia hidup tanpa ada harga diri dari Allah, tidak dihargai oleh Allah, yaitu dihina. Kemudian di akhirat jelas diancam dengan adanya siksa neraka. Ayat berikut ini menyebutkan mengapa sampai melakukan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sisipan tafsirnya tidak banyak karena ayatnya dirasa mudah dipahami. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika utawi wong-wong iku, orang-orang yang tadinya melaksanakan hukum Allah bila cocok dan meninggalkan hukum Allah bila tidak cocok dengan nafsu mereka. Orang-orang tersebut alladzina iku wong akeh ishtarau kang tuku sapa alladzina al-hayatad dunya, al-hayata ing urip iki sifate ad-dunya kang banget cedhake, hidup yang sangat dekat, yakni hidup yang sedang kita alami ini. Letuku bil akhirati kelawan akhirat, kelawan kepentingan akhirat, kelawan ganjaraning akhirat. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat, yakni bi an atharuha 'alaiha. Bi an atharuha kelawan yen to ngutamaake, mengutamakan
mementingkan sapa mau alladzina ing al hayatad dunya alaiha ngalahake ing atase al akhirah. Yakni kalau kita terjemahkan yang bahasa sederhana, mereka adalah orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ayat ini berarti memberikan pelajaran bagi kita bahwa penyebab tindakan negatif adalah karena mengejar kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat atau bahkan meninggalkan kepentingan akhirat. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang negatif, tindakan yang hanya tujuannya kebahagiaan sesaat, yakni di dunia ini. Makanya mereka berani melanggar aturan Allah karena memang yang dicari adalah kehidupan dunia. Orang yang sedemikian rupa itu ancaman Allah berikutnya, fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. Fala yukhaffafu mongko ora digawe enteng anhum saking wong-wong mau al adzabu apa siksaning neraka wala hum yunsaruna lan ora utawi wong-wong mau yunsaruna iku ditulungi yumnauna tegese dibela minhu saking adzab. Artinya orang yang sedemikian rupa itu besok di akhirat azab di neraka tidak ada keringanan dan tidak ada pertolongan. Kemarin sudah ayat kemarin ancamannya kalau di akhirat dikembalikan ke neraka. Ini jelasnya di neraka tidak ada keringanan dan tidak ada pertolongan, yakni selama-lamanya di neraka. Ayat ini masih berbentuk umum. Kemudian ayat yang lain memberikan pengecualian, yakni kecuali orang-orang yang memang bertaubat kembali ke jalan Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya, kemudian dia mati tetap di jalan Allah, maka apabila kematiannya itu tetap beriman, maka mesti ke surga. Kemudian apabila sekalipun beriman tapi masih membawa dosa, maka tetap mampir ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa itu, kemudian dialihkan ke surga. Jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan apabila mati masih dalam keadaan kafir, sehingga la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun. Singkatnya, ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa siapapun yang mementingkan kepentingan dunia, melupakan atau tidak menghiraukan kepentingan akhirat, maka mesti akan mengejar kehidupan dunia, mementingkan dunia. Maka mereka berani melakukan pelanggaran syariat Allah. Mereka berani tidak mentaati aturan Allah karena tujuan mereka adalah tujuan duniawi. Ayat berikutnya. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus
afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina demi yakti temen was maringi sapa ingsun Musa ing Musa wis tak paringi alkitab ing kitab suci. Kitab suci Nabi Musa yakni at-Taurat tegese rupane kitab Taurat. Wa qaffaina lan was nyusuli ngiringi sapa ingsun mimbatihi sause Musa tak iringi tak susul-susuli pirrusuli kelawan pira-pira rasul. Ai atsba'nahum rasulan fi athari rasulin. Tegese atsba'nahum ngikutke nyusulke sapa ingsun hum ing para rasul ngikutke rasulan ing swijining rasul fi athari atba'nahum yakni atba'nahum tegese ya bener rasulan ale rupa swijining rasulan rupane swijining rasul fi athari rasulun ing dalem sause rasul yakni Nabi Musa diutus oleh Allah diberi kitab suci Taurat dan setelah Nabi Musa maka beruntunlah para rasul saling susul menyusul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati. Wa ataina waslan maringi sapa ingsun Isa ing Isa ibnu Maryam putraning Ibu Maryam. Wis tak paringi al-bayyinati ing pira-pira bukti. Buktine apa? Al-mukjizati tegese pira-pira mukjizat. Peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi pada umumnya, yang memang hanya bisa dilakukan, yang bisa terjadi pada Rasul. Mukjizat. Ka ihya il-mauta, contohnya mukjizat ka ihya il-mauta, kaya nguripke wong-wong mati. Mukjizat. Wa ibra'il akmahi lan maraske menyembuhkan sembuh total tidak ada sisa-sisa marasake total penyakit akmah wal abros lan penyakit abros penyakit lepra dan penyakit kusta penyakit yang sangat menakutkan. Bisa disembuhkan oleh beliau Nabi Isa dalam bentuk sembuh total tanpa menyisakan apapun. Artinya Allah kalau kita nanti terjemahkan wa ayyadnahu teruskan saja wa ayyadnahu lan was memperkuat sapa ingsun ayyadnahu ditafsirkan diartikan qawwainahu memperkuat sapa ingsun ing Nabi Isa birohil qudusi kelawan roh ingkang digawe suci dening Allah. Roh suci. Kalimat rohil qudusi min idhafatil mausufi termasuk kelompok mudhafna sing disifati ila sifati dimudhafna maring sifat. Roh iku sing disifati, al-qudus sifat. Jadi roh yang disucikan. Ai ar-ruhil muqaddasati. Perkara muni ar-ruhil muqaddasati. Sapa iku ruhul muqaddasah? Jibril.
Jibrila rupane Jibril li taharatihi krana sucine Jibril. Artinya demi Allah sesungguhnya kami telah memberikan kitab suci Taurat pada Nabi Musa, dan seusai Nabi Musa kami susuli para rasul. Kami pun telah memberi Nabi Isa bin Maryam, telah kami beri berbagai macam mukjizat sebagai bukti bahwa dia adalah rasul. Kemudian di samping mukjizat-mukjizat itu, Nabi Isa juga kami perkuat dengan Jibril yang disebut Ruhul Qudus. Diperkuatnya artinya yasiru ma'ahu haitsu sara. Yasiru halim laku sapa Jibril ma'ahu nyertani Nabi Isa haitsu ing dalem panggonan sara kang mlaku sapa Nabi Isa. Artinya Jibril selalu mengawal beliau Nabi Isa. Artinya Nabi Musa diutus oleh Allah tidak kosong. Artinya Nabi Musa diutus oleh Allah dilengkapi dengan kitab suci yang di situ juga terkandung berbagai macam aturan hidup. Kemudian juga dilengkapi mukjizat yang lain. Nabi Musa juga demikian dilengkapi dengan kitab suci dan mukjizat-mukjizat lain. Bahkan untuk Nabi Isa dilengkapi dengan pengawalan dari malaikat Jibril. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menceritakan itu adalah hal yang nyata, yang jelas. Sejak Nabi Musa terus beruntun rasul terus sampai Nabi Isa, yang semua itu dilengkapi dengan mukjizat. Bahkan Nabi Isa dilengkapi dengan pengawalan malaikat Jibril. Ini artinya mereka, orang-orang Bani Israel, itu ditunggui, dibimbing oleh para rasul. Dibimbing oleh para rasul. Tidak kosong ya, berarti selalu dibimbing. Tapi mengapa? Nah, terus tafsirnya mengatakan falam tastaqimu, nuli ora jejeg sapa sira kabeh. Ora konsekuen. Ora jejeg, ora konsekuen, ora sesuai dengan yang semestinya. Tapi nyatanya kalian, wahai para Bani Israel, orang-orang Yahudi, kalian tidak bisa jadi orang-orang yang lurus. Ditunggui, dibimbing oleh para rasul, tapi ternyata banyak penyelewengan. Ini cerita tentang Bani Israel. Untuk kita, ini juga sebuah nasihat bagi kita bahwa kesadaran hukum itu sangat diperlukan. Siapapun yang sadar hukum, maka tidak perlu diawasi, tidak perlu ditunggui, tidak perlu diberikan bukti-bukti yang aneh-aneh, tidak perlu, karena sadar hukum. Artinya orang yang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, maka tidak diperlukan macam-macam bukti yang aneh-aneh, dan tidak diperlukan pengawasan, dan tidak perlu dibutuhkan hukuman. Tidak, sadar dengan berjalan dengan kesadaran.
Sisi lain kita beri contoh. Kita, masyarakat Indonesia misalnya, kalau memang sadar hukum, maka tidak perlu diawasi oleh CCTV. Tidak perlu diawasi oleh petugas. Misalnya, pengguna jalan tidak perlu diawasi oleh CCTV. Tidak perlu diawasi dengan adanya petugas lalu lintas di jalanan. Tidak perlu. Karena sadar hukum, maka dimanapun akan berjalan sesuai dengan aturannya. Marka jalan ditaati. Peralatan perjalanan dilengkapi. Lampu pengatur lalu lintas ditaati tanpa ditunggui oleh petugas. Sekalipun di tengah malam tidak ada petugas, tidak ada lawan kendaraan, tapi kalau memang sadar hukum, maka tetap ditaati. Ini menunjukkan sadar hukum. Kalau belum terjadi sadar hukum, maka perlu adanya para pengawas, para pelaksana penegak hukum. Nah, ini dicontohkan pada Bani Israel tadi. Sejak Nabi Musa terus disusul para rasul beruntun terus, bahkan tidak hanya satu rasul, bisa terjadi satu kurun waktu terjadi rasul yang ganda, yang lebih dari satu bisa terjadi. Menunjukkan mereka bangsa yang sangat susah diatur, sehingga selalu ditunggui oleh para rasul, selalu dibina, karena berarti susah diatur. Ini juga bagi kita, kalau kita selalu ditunggui oleh petugas, itu menunjukkan kita bangsa yang susah diatur. Ini dari ayat ini cukup bagi kita mengingatkan tentang pentingnya sadar hukum, dan sadar hukum itu berawal dari kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian dikembangkan dengan memahami hukum-hukum Allah yang begitu luas, sehingga juga merambah ke hukum-hukum aturan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Allah juga harus ditaati. Apalagi hukum-hukum aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apabila memang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, maka wajib ditaati. Jadi ayat tadi disambung dengan tafsir falam tastaqimu. Kemudian kalian tidak bisa konsekuen, tidak bisa tegak lurus. Ayat berikutnya, afakullama ja'akum rasul. Afakullama ja'a, nuli apa to na sewaktu-waktu rawuh kum ing sira kabeh rasulun sapa suwijining rasul. Oleh rawuh bima kelawan barang, gawa barang la tahwa tuhibbu, la tahwa la tuhibbu, la tahwa kang ora seneng sapa anfusukum, apa nafsu sira kabeh. Apakah ketika seorang rasul datang membawa hal yang tidak kalian senangi, maiku apa minal haqqi, tegese barang sing hak, aturan-aturan saking Allah. Ketika rasul datang membawa aturan-aturan Allah kalian tidak senangi, kemudian istakbartum, mongko takabur, mongko sombong, kumedhi sapa sira kabeh. Takabbartum tegese rumasa gedhe sapa sira kabeh, anitibaihi saking ngikuti ma la tahwa mau.
Artinya kalian sombong, kalian merasa unggul, kalian merasa lebih pinter, kalian merasa lebih kuat, kalian merasa lebih, sehingga tidak menghiraukan aturan Allah. Apakah demikian tindakan kalian? Ini juga sebuah contoh bagi kita. Tidak mentaati itu juga berasal dari sebuah kesombongan. Kesombongan itu artinya dirinya, merasa dirinya lebih baik, lebih sempurna, lebih pinter, lebih dan sebagainya. Sehingga menyepelekan orang lain. Dengan demikian, kalau sudah merasa lebih, maka tidak mau diatur. Itu kesombongan namanya ya. Sombongan itu ya, takabur, kesombongan. Takabur itu pengertiannya adalah tadi ya, tidak mau menerima yang hak, yang benar, dan menyepelekan orang lain. Menyepelekan orang lain. Nah, kita balik pengertiannya, karena perasaan lebih, maka akibatnya merendahkan atau menyepelekan yang lain, orang lain, bahkan tidak mengindahkan aturan yang diberikan oleh yang lain. Kalau kita teruskan, berarti sampai tidak mengindahkan aturan Allah. Ini namanya kesombongan. Jadi kesombongan itu berarti berawal dari dalam hati. Dalam hati, kemudian membias dan wujud dalam tindakan. Kesombongan ya, takabur. Jadi takabur bukan, jangan diartikan dengan yang hanya nampak. Artinya misalnya keindahan, kerapian, disiplin, kebersihan dan sebagainya, itu bukan sebuah kesombongan, tapi itu semua adalah pelaksanaan syariat. Kalau terjadi meremehkan orang lain sehingga bahkan tidak mengindahkan orang lain, itulah baru disebut kesombongan. Fafariqan kadzabtum. Fafariqan akibate mergo oleh rak seneng, mergo kowe rak seneng. Kowe rak seneng akibate sombong, akibatnya adalah fafariqan. Maka ing suwijining kelompok minhum saking para rasul kadzabtum. Goroh-gorohake sapa sira kabeh. Goroh-gorohake iku artinya tidak percaya, menganggap dusta. Akibatnya kalian menganggap dusta pada sebagian rasul. Sebagian para rasul, di antara para rasul kamu anggap bohong. Menganggap bohong berarti tidak percaya. Akibatnya kalian tidak percaya pada sebagian rasul. Contoh yang tidak kamu percaya, Isa, kaya Nabi Isa. Wa fariqan. Jadi untuk Nabi Isa tidak dipercaya oleh bangsa Yahudi, sehingga bangsa Yahudi memusuhi Nabi Isa. Wa fariqan, lan ing kelompok liyane, kelompok rasul taqtuluna, mateni sapa sira kabeh. Kelompok sebagian rasul bahkan kalian bunuh, tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan, tidak sekedar tidak percaya, tapi bahkan berani membunuh rasul yang berdakwah itu. Contoh yang dibunuh Zakaria, contohnya Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya.
Ini juga pelajaran bagi kita. Dari kesombongan itu akan muncul tindakan yang keterlaluan, yaitu bahkan berani membunuh, itu karena kesombongan. Itu kita wajib menghindari sifat-sifat sombong, ya, sifat merasa lebih sehingga tidak mau menerima ajaran Allah, tidak mau menerima aturan Allah, dan sisi lain menyepelekan orang lain. Saya kira cukup itu dulu. Selanjutnya silakan dipelajari ulang sambungan ayat 85 kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran Quran hadis, tolong dipelajari di rumah, dibaca dengan baik. Lain kali kalian tinggal menjawab soal-soal yang akan kami kirim melalui internet juga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.